Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Koman Teguh Widianta dengan NIM 2015-09-1073, Prodi Sistem Informasi, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang preliminary fase atau ADM. Langsung saja kita presentasikan. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian ADM terlebih dahulu. Arsitektur Development Method adalah atau ADM adalah fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini pengertian dari ADM. Untuk selanjutnya yaitu pengertian preliminary fase. Nah, preliminary fase ini merupakan tahapan awal yang menggambarkan persiapan dan inisiasi kegiatan dalam proses perancangan enterprise arsitektur dalam arsitektur development method atau ADM framework TOGAF. Nah, di sini kita bisa lihat pada gambar di samping, yaitu yang paling atas itu adalah preliminary, yang di tengah itu ada requirement management. Nah, di requirement management ini bisa mencakup ke 8 primary fase ini. Yang pertama yaitu yang A, arsitektur vision, selanjutnya akan dibawa ke fase B yaitu bisnis arsitektur, selanjutnya ke fase C, informasi sistem arsitektur, selanjutnya ke fase D yaitu teknologi arsitektur, selanjutnya ke E, opportunities dan solution, langsung selanjutnya akan dibawakan ke fase F, nation planning, ke fase G yaitu implementasi governance, selanjutnya akan dibawa yang terakhir yaitu dibawa ke fase H yaitu status change management. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan dari preliminary fase ini. Nah, tujuan fase ini adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalam bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitekturnya. Selanjutnya, di mana dari tujuan tersebut ada 4 macam, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi stakeholder, yang kedua mengidentifikasi ruang lingkup dari organisasi tersebut, yang ketiga itu mengidentifikasi prinsip aplikasi, dan yang terakhir yang keempat itu menghasilkan output yang akan digunakan pada fase selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang input dari preliminary fase ini. Nah, di input ini ada beberapa. Yang pertama yaitu kerangka arsitektur lainnya, itu mengerangka arsitektur lainnya. Yang kedua ada strategi dewan dan parci bisnis dewan, strategi bisnis, strategi TI, prinsip bisnis, tujuan bisnis, dan penggerak bisnis. Yang ketiga ada kerangka kerja utama yang berpotensi dalam bisnis atau misalnya tech room. Yang keempat adalah tata kelola atau governance dan kerangka hukum termasuk strategi tata kelola arsitektur. Yang kelima ada kemampuan arsitektur. Yang keenam ada perjanjian kemitraan dan kontrak. Yang ketujuh ada dokumen yang ada terkait dengan kemampuan arsitektur. Yang kedelapan itu model organisasi untuk arsitektur perusahaan, dan yang terakhir yang kesembilan itu kerangka arsitektur yang ada jika ada di dalam arsitektur tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output primary fase-nya. Nah, di output ini ada kategori prinsip dan prinsipnya. Nah, di sini yang pertama yaitu ada business principles, yang dimana bisnis ini mencakup yaitu memaksimalkan ketentuan bisnis, keuntungan bisnis. Yang kedua yaitu manajemen informasi adalah tanggung jawab semua bagian. Yang ketiga kepatuhan terhadap hukum-hukum. Nah, yang kedua itu ada data principles, di mana data ini mencakup 6 aspek, yang diantaranya yaitu yang pertama aset data, yang kedua ada akses data, yang ketiga ada data valid, yang keempat ada data real-time, dan yang kelima ada konsistensi data, dan yang terakhir ada keamanan data. Nah, pada tahapan di sini saya akan menjelaskan tahapan primary fase, yang pada fase ini harus menspesifikasikan how, what, why, when, dan where dari arsitektur itu sendiri. Yang pertama itu what adalah ruang lingkup dari usaha. Yang kedua ada how, adalah siapa yang akan memodelkan, siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengerjakan arsitektur tersebut, di mana mereka akan dialokasikan dengan berbagai peranan mereka.
di bagian peranan mereka. Yang ketiga ada how, adalah bagaimana pengembangan arsitektur enterprise, menentukan framework dan metode apa yang akan digunakan untuk menangkap informasi. Yang keempat yaitu when, adalah kapan tinggal penyelesaian arsitektur. Yang terakhir yang kelima itu why, adalah mengapa arsitektur ini dibangun. Hal ini berhubungan dengan tujuan organisasi, yaitu bagaimana arsitektur dapat memenuhi tujuan organisasi. Nah, ini adalah daftar pustaka atau referensi yang saya cari, yang saya cari di Google dan di sebuah artikel jurnal. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika mungkin ada kesalahan kata dalam ucapan saya, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa, tidak akan luput dari sebuah kesalahan. Saya tutup presentasi ini dengan permesan. Om Sandi, 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 Om.